Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar pada hari ini mengenai gerak dan gaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama mendefinisikan tentang gerak, yang kedua membedakan gerak menurut keadaannya dan menurut lintasannya, yang ketiga mendefinisikan gerak sebagai jarak tempuh tiap satu satuan waktu. Pengertian gerak: suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Gerak selalu bersifat relatif. Contohnya, Nadia sedang berada di dalam mobil yang melintasi seorang pengamat yang sedang berada di tepi jalan raya. Pengamat di tepi jalan raya melihat bahwa Nadia sedang bergerak bersama mobil terhadap sebuah kota. Nadia yang sedang berada di dalam mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak Nadia. Jadi, gerak benda bersifat relatif tergantung pada pengamat dan titik acuan yang dipergunakan. Jenis-jenis gerak: suatu benda dapat melakukan beberapa gerak. Kamu sedang berjalan-jalan di muka kelas, di saku bajumu ada pena. Sambil berjalan tersebut, lempar dan tangkap lagi penghapus papan tulis berulang-ulang. Pada peristiwa contoh di atas, pena tidak bergerak terhadap kamu karena jarak dan posisi pena terhadap kamu tetap. Kamu dapat dikatakan melakukan satu macam gerak, yaitu gerak terhadap dinding kelas. Penghapus dapat dikatakan melakukan dua macam gerak. Gerak pertama terhadap kamu dan gerak kedua terhadap dinding kelas. Gerak menurut keadaan benda. 1. Gerak yang sebenarnya. Gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan posisi benda terhadap titik acuan. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Gerak semu ini biasanya diakibatkan oleh karena keadaan pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Contoh gerak semu pada saat kita naik bus, pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang bergerak adalah bus di mana kita sedang berada di dalamnya. Yang kedua, gerak menurut bentuk lintasan. Gerak lurus, gerak dengan lintasan lurus. Gerak melingkar, gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Ini bisa kita lihat contohnya pada jarum jam. Gerak parabola, gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Gerak tidak beraturan, gerak dengan lintasan tidak beraturan. Selanjutnya, kelajuan dan kecepatan. Yang perlu kita perhatikan di sini yaitu mengenai yang pertama itu adalah jarak dan yang kedua adalah perpindahan. Apa itu jarak? Jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan sebagai posisi awal. Sedangkan perpindahan adalah seberapa jauh benda tersebut berpindah dihitung dari titik acuan tanpa memperhatikan bentuk lintasan. Diukur dengan menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir benda. Perpindahan ini juga sering kita sebutkan dengan perubahan kedudukan, yaitu dilihat dari titik awal acuan sampai titik akhir
posisi benda berada. Di sini dapat kita mengamati gambar seperti yang ada pada layar berikut ini. Kemudian kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Kelajuan ini dapat kita rumuskan, yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, S jarak, satuannya meter, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan tetap atau sering dikatakan dengan kelajuan konstan ialah kelajuan yang gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Biasanya, kelajuan tetap atau kelajuan konstan ini hanya bisa terjadi dalam waktu sesaat. Maka dari itu, laju tetap ini sering disebut dengan laju sesaat. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ialah kelajuan gerak suatu benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu di mana tidak tiap bagian dari jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan V sama dengan sigma S per sigma T. Sigma S itu adalah jumlah jarak tempuh dalam satuan meter. Sigma T adalah jumlah waktu tempuh dalam satuan sekon. Sehingga satuan dari kelajuan tetap atau kelajuan rata-rata itu meter per sekon. Kecepatan. Kita bisa lihat pada gambar, yaitu sebagai contoh, A melangkah ke kanan sejauh 100 meter kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Perhatikan hal-hal berikut. Jarak yang ditempuh A adalah 100 meter ditambah 50 meter sama dengan 150 meter. Kelajuan A sama dengan jarak dibagi waktu. Kelajuan A sama dengan 150 meter dibagi 25 sekon. Maka hasil dari kelajuan A sama dengan 6 meter per sekon. Sedangkan perpindahan A sama dengan 100 meter dikurang 50 meter sama dengan 50 meter. Kecepatan A sama dengan perpindahan dibagi waktu. Maka kelajuan A sama dengan 50 meter dibagi 25 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Sehingga kita dapat memperoleh nilai kelajuan A sebesar 6 meter per sekon dan kecepatan A sama dengan 2 meter per sekon. Kelajuan berbeda dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar. Yang dimaksud di sini besaran skalar hanya memiliki nilai besar dan satuan. Jadi pada kelajuan tidak memperhatikan arah. Sedangkan kecepatan adalah besarnya perpindahan persatuan waktu. Yang tadi dirumuskan V sama dengan S per T. Kecepatan adalah merupakan besaran vektor, di mana besaran vektor itu memiliki nilai besar dan satuan dan juga harus dinyatakan arah geraknya. Jadi, pada kecepatan selalu memperhatikan arah
gerak suatu benda. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai gerak lurus beraturan yang dinamakan dengan GLB dan gerak lurus berubah beraturan yang dinamakan dengan GLBB. Ibu ucapkan selamat pagi dan tetap semangat buat anak-anakku semua.